Halo, selamat pagi. Setelah kegiatan pembelajaran 1, sekarang kita masuk kegiatan pembelajaran 2 kita, yaitu ukuran pemusatan data ya. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data berupa min, modus, median. Jadi ukuran pemusatan data itu meliputi min, modus, dan median. Nah, kita lihat dulu karena kita akan berbicara tentang min atau rataan, maka kita perhatikan kalimat sehari-hari yang biasa kita dengar. Biasa ada yang kita dengar, rata-rata orang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi, atau rata-rata siswa SMA YPPK itu datang sebelum jam 7 pagi. Nah, apakah nanti ini rata-rata ini sama dengan min yang dimaksud dalam statistika, ataukah sama dengan modus? Atau biasa seperti ini, rata-rata orang menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam. Rata-rata ya. Pertanyaannya, apakah benar ini rata-rata? Pada kalimat-kalimat tersebut menunjukkan arti rata-rata yang dimaksud dalam statistika. Nah, kalau rata-rata yang pada dua kalimat tadi itu sepertinya itu sama dengan atau bisa diganti dengan kata kebanyakan ya, kebanyakan atau pada umumnya. Nah, kalau dalam statistika, maka pada umumnya atau kebanyakan atau banyaknya data yang muncul itu yang biasa disebut sebagai modus, yang paling sering muncul, yang paling banyak terjadi. Nah, itu yang disebut sebagai modus. Jadi dalam kalimat sehari-hari tadi, rata-rata orang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Rata-rata ini bukan berarti min atau rataan dalam statistika, tetapi merupakan modus. Min, modus, dan median ini tidak asing lagi buat kalian karena kita sudah belajar min, modus, dan median itu serta kuartil, desil. Desil mungkin belum ya di SMP. Jadi Ibu tidak terlalu panjang lebar menjelaskan. Di sini di modul yang kalian pegang itu langsung membahas tentang rata-rata min data berkelompok ya. Ibu ingatkan karena disimpulkan bahwa sudah dipelajari di SMP sehingga tidak perlu lagi dibahas. Tetapi di sini Ibu akan memperlihatkan kembali tentang rataan data tunggal. Baik, di sini ya, rataan hitung dari data tunggal, X bar, ini dibaca X bar atau dibaca min, itu sama dengan sigma XI per N. Jadi N ini adalah jumlah datum, kemudian XI adalah nilainya, ada sigma di sini berarti kita jumlahkan. Ada I 1 sampai N berarti data dijumlahkan dari data 1 sampai N. Contoh 1, kita lihat contoh 1. Di sini. Tentukan rataan hitung dari data 9, 8, 4, 12, 6, 9, 5, 3. Nah, sesuai dengan rumusnya tadi, sigma dari XI per N, maka kita jumlahkan 9 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 3. Dibagi dengan N. N ini adalah kalau nanti itu data tunggal ini disajikan dalam tabel, berarti itu adalah jumlah frekuensi. Tetapi di sini tidak disajikan dalam tabel, berarti kalian hitung ada berapa banyak data di sini. Itu adalah jumlah N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka N sama dengan 8. Sehingga kita akan jumlahkan di atas ini. Kita jumlahkan berapakah jumlahnya.
itu 9 ditambah dengan 8 ditambah dengan 4 ditambah dengan 12 ditambah dengan 6 ditambah dengan 9 ditambah dengan 5 ditambah dengan 3 sama dengan 56. 56 jumlahnya di atas ini, kemudian kita bagi dengan 8, hasilnya sama dengan 7. Jadi 7 itu diperoleh dari situ ya. Oke. Kemudian kita akan lihat modus masih pada data tunggal. Modus itu adalah nilai datum yang paling banyak muncul atau nilai datum yang mempunyai frekuensi terbesar. Jadi kalau diuraikan seperti ini datanya, berarti yang paling banyak muncul yang kalian cari. Tetapi kalau dalam tabel berarti kalian hanya lihat berapa yang besar frekuensinya. Kalau di sini yang paling banyak muncul berapa? 9 2 kali muncul, 8 1 kali, 4 1 kali, 12 1 kali, 6 1 kali, 5 3 1 kali. Berarti modusnya adalah 9. Nah, jadi modusnya adalah 9. Kita lihat contoh yang lain. Misalkan seperti ini, diketahui nilai ulangan matematika 10 siswa sebagai berikut: 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Ini sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Tinggal dilihat ini ada berapa? 6, ada 3. Yang paling banyak di sini Ibu langsung saja ke nilai 6, itu ada 3, dan nilai 8 itu ada 3. Nah, maka modusnya adalah 6 dan 8. 6 dan 8. Baik. Itu adalah modus. Sekarang kita masuk di median. Median adalah nilai tengah dari data yang disusun. Jadi kita harus susun. Kalau modus tadi, modus dengan rataan atau mean itu tidak perlu disusun ya. Tetapi untuk median, karena dia menyangkut nilai tengah dari data yang sudah disusun, berarti kita harus susun mulai dari data yang terkecil sampai terbesar. Biasa disimbol dengan me atau median. Biasa juga disebut sebagai kuartil tengah atau biasa disimbolkan dengan Q2. Itu semua adalah median. Nah, untuk data ganjil maka kita akan buat seperti ini. Untuk data ganjil maka kita buat dari 1/2 atau 2/4 dikali N ditambah 1. N ini adalah banyaknya data. 2/4 ini atau 1/2 ya, sama saja. Jadi 1x data. X ini menandakan bahwa data ke X 1/2 N ditambah 1. Kemudian untuk data genap, maka kita akan gunakan median sama dengan data ke 1/2 N ditambah 1/2. 1/2 N ditambah 1. Iya, seperti itu ya, 1/2 N ditambah 1. Atau N 1/2 ditambah 1. Kita lihat satu contoh lagi untuk ukuran pemusatan data tunggal. Misalkan diberikan soal seperti ini. Jadi ini adalah tabel nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan frekuensinya 2, 7, 10, 11, 6, 4. Rataan hitung itu adalah X bar. Median itu adalah me atau Q2, dan modus yaitu mo. Data pada tabel di atas berturut-turut adalah, kita lihat modusnya pasti gampang saja. Kalau modusnya ya, kita hanya lihat bagian frekuensi di sini, maka modusnya yang paling banyak 2, 7, 10, 11, 6, 4. Yang paling banyak, paling besar frekuensi di sini adalah 11, berarti modusnya adalah 7. Ibu ulang, kita hanya lihat frekuensi yang paling tertinggi yaitu 11, maka berarti bisa disimpulkan modusnya adalah 7. Artinya 7 ini yang paling banyak muncul yaitu 11 kali. Itu untuk modus. Kalau untuk rataan hitung, maka kita akan kali seperti ini. Ibu sudah buat dalam Excel. Nah, seperti ini ya. Data tadi itu Ibu bawa ke sini.
Oke. Nah, kita akan kali nilai ini adalah X dan frekuensi adalah F. Berarti di sini XI kali FI. Berarti kita kali 4 kali 2, 5 kali 7. Jadi Ibu buat dulu 4 kali 2 ya. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi di sini hasilnya perkalian. Jadi 4 kali 2 8, 5 kali 7 sama dengan berapa? 35, 6 kali 10 sama dengan 60, 7 kali 11 itu sama dengan 77, 8 kali 6 sama dengan 48, 9 kali 4 sama dengan 36. Tetapi yang ini bukan ini yang kita butuhkan. Kita harus jumlahkan yang ini. Jadi kita akan jumlahkan. Jumlahnya adalah 264. Ini yang kita akan butuhkan. 264. Dan kita juga butuh untuk menjumlahkan frekuensi. Jadi kita jumlahkan frekuensinya juga. Ya, jumlahnya adalah 40. Jadi jumlahnya adalah 40. Nah, kita lihat rumusnya kembali, yaitu bagaimana sigma dari FI kali XI per sigma dari FI. Atau ini kalau dijumlahkan semua ini, kalau diurutkan pastinya dia jadi 4 sebanyak 2 kali, 5 sebanyak 7 kali, 6 sebanyak 10 kali, 7 sebanyak 11 kali, 8 sebanyak 6 kali, 9 sebanyak 4 kali. Nah, maka hasilnya adalah 264. Jadi dapat dari mana tadi? Yang ini ya. 264 dibagi dengan 40. Jadi di sini rata-ratanya atau minnya itu sama dengan ini sama dengan 264 dibagi dengan 40. Maka hasilnya kita peroleh 6,6. Baik, itu adalah rataan. Sekarang kita lihat median. Kalau sudah diurutkan seperti ini malah gampang lagi nih menentukan median. Ada berapa ada berapa banyak data? Ada 40. Ada 40 ya. Jadi pastinya ini adalah 40 jumlah frekuensinya, karena 40 berarti 40 ini adalah data genap. Maka kita akan gunakan rumus yang seperti ini. 1/2 data ke-20 ditambah data ke-21. Jadi seperti itu. Atau rumus yang di sini tadi yaitu 1/2, mana data genap? Oh, yang ini ya. Jadi 1/2 kan 2/4. 1/2 kasih keluar 1/2-nya. N ditambah berapa di sini? 1/2 N ditambah 1. Nah, kita buat seperti itu. Maka kita akan buat jadi berapa N-nya tadi? 2. N-nya berapa? N-nya berapa? 40 ya? Iya, 40. Berarti 40/2 itu sama dengan, gunakan rumus ini. Di sini ya. N-nya 40, berarti di sini 20 ditambah dengan 1. Berarti di sini berapa? Itu sama dengan 21. Berarti di sini data ke, tapi masih ada 1/2-nya. 1/2 data ke 1/2 dari data ke-20 ditambah data ke-21. Itu 1/2. Data ke-20 ada di mana? Kita akan lihat data ke-20 dengan 21. Di sini 2. Ini artinya bahwa data 1 sampai 2 di sini. Data 3 sampai berapa? 7 ada di sini, dan data ke-10. Jadi kita tinggal jumlahkan 2 ditambah 7 berapa? 9.
2 ditambah 7, 9, kemudian ditambah 10, 19, berarti data ke 20 dengan 21 ada di 7. Maka kita akan gunakan 7 ditambah 7 per 2. Jadi bukan kalau kalian dapat di sini bukan 20 tambah 21, bukan, tetapi data ke 20 berapakah ditambah dengan data ke 21. 7 ditambah 7 pas ada di data 20 dengan 21 itu sama-sama nilai 7, berarti 7 ditambah 7 dibagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, kemudian modusnya Ibu sudah jelaskan tadi, modusnya adalah nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi, yaitu 7. Jadi jawabannya adalah C. Rataannya 6,6, kemudian mediannya itu adalah 7, dan modusnya juga adalah 7.